Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Dibenarkan Karena Iman. Iman kepada Kristus itulah yang menjadikan kita umat perjanjian baru dibenarkan di hadapan Allah. Jadi bukan oleh hukum Taurat, saudara. Hal ini sangat jelas dituliskan dalam Roma 3 ayat 21 sampai 22. Demikian bunyinya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Kebenaran Allah telah dinyatakan, dikatakan demikian, yaitu kebenaran karena iman dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi perbedaan apakah itu orang Yahudi atau bukan. Namun demikian bukan berarti hukum Taurat tidak berperan atau tidak berlaku lagi. Tetapi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa hukum Taurat menuntun kita kepada kasih karunia. Tuhan Yesus sendiri sebagai sang kebenaran, ia berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 17. Jadi Tuhan Yesus itulah yang menggenapi hukum Taurat. Dengan kata lain, iman akan menjadi sempurna kalau beriman kepada Kristus, bukan kepada Taurat. Taurat menuntun orang Yahudi pada waktu itu untuk meninggalkan cara-cara hidup yang kafir, hidup dalam penyembahan berhala, hidup yang berbakti dan menyembah bukan kepada Allah yang benar, yaitu Elohim Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Hukum Taurat menuntun orang pada waktu itu untuk menjadi baik. Sedangkan kita sebagai umat perjanjian baru yang hidup di zaman kasih karunia, iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah kenapa dikatakan kita dibenarkan oleh iman, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka untuk sementara waktu Allah tidak memandang atau memperhitungkan segala dosa kita. Allah hanya memandang putra tunggalnya yang telah mengorbankan nyawanya demi manusia berdosa. Pertanyaannya, kenapa Allah berkenan membenarkan kita? Jawabnya, supaya Dia bisa memberikan Roh Kudus-Nya, sekaligus melibatkan manusia yang sudah dibenarkan itu dalam proyek keselamatan yang sudah diinisiasi atau dimulai dari pihak Allah, yaitu dengan memberikan anaknya. Jadi, dibenarkan karena iman sebenarnya baru berupa status atau de jure. Secara de facto atau faktanya, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita masih mengenakan tubuh dosa. Jadi hidup kita masih belum bersih, masih kotor,
pikiran, hati, perbuatan kita masih belum sesuai dengan yang Allah mau. Ini kan benar, saudara, dan ini harus kita akui. Maka kalau dikatakan kita dibenarkan karena iman, itu memiliki satu konsekuensi logis. Artinya ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Apa itu? Yaitu kita harus berusaha menanggalkan kodrat dosa. Kita harus menjadi sungguh-sungguh benar atau benar-benar kudus supaya kelak kita bisa diterima sebagai anak-anaknya. Sayang sekali, banyak orang Kristen yang tidak memahami akan hal ini. Mereka pikir dengan percaya kepada Tuhan Yesus, langsung menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Itu salah. Jadi, kalau ada orang Kristen yang memiliki pemahaman seperti itu, sejatinya sedang meremehkan upaya Allah, menyia-nyiakan kasih karunia Allah, dan menolak keselamatan. Ini kalau tidak segera disadari, berbahaya. Karena sepertinya beriman, tetapi imannya salah. Sepertinya akan beroleh hidup yang kekal, tetapi yang didapat kebinasaan kekal. Ini tragis, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita mau dibenarkan karena iman, kita harus mau sungguh-sungguh berjuang untuk mengalami perubahan kodrat dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Dengan kata lain, kita harus berusaha untuk menjadi sungguh-sungguh benar atau berkeadaan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.